Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Kristiana dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 21130240054. Di sini saya akan menjelaskan makna Trisatya dan Dasadharma. Trisatya, sesuai dengan namanya, teks Trisatya mengandung 3 poin utama, di mana kata tri mempunyai arti 3 dan kata satya mempunyai arti kesetiaan. Yang berarti, Trisatya adalah 3 kesetiaan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Makna dari isi teks Trisatya pada poin pertama, dengan bunyi, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan artinya setiap anggota pramuka harus mempercayai keberadaan Tuhan atau memeluk satu agama, sehingga ia bisa memenuhi kewajiban sebagai makhluk bertuhan dengan menjalankan perintah dan menghindari apa yang dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang berarti setiap anggota pramuka harus berusaha untuk menjunjung kehormatan negara tercinta dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai hal terkait negara seperti dasar negara, lambang negara, bendera, pemerintahan, sampai lagu nasional. Kewajiban terhadap Pancasila juga menjadi hal yang harus dipenuhi oleh para pramuka sejati. Adapun kewajiban ini memuat upaya untuk mengamalkan seluruh sila-sila yang tertuang di dalam isi Pancasila, karena sila tersebut memang dibutuhkan untuk membentuk karakter pribadi seseorang bangsa Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Poin kedua, yang berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Makna dari poin kedua ini yaitu menerapkan sikap baik, salah satunya saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Selain itu, anggota pramuka juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih baik ke depannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menolong teman atau keluarga yang sedang memerlukan bantuan baik dalam bentuk kecil ataupun besar, serta ikut berpartisipasi ketika kegiatan sosial dalam masyarakat dilaksanakan, seperti kerja bakti. Poin ketiga dengan bunyi menepati Dasadharma. Dasadharma sendiri berisi 10 poin yang menunjukkan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para pramuka yang sesungguhnya. Ke-10 poin yang harus ditepati itu memuat nilai luhur seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai alam dan mengasihi sesama, patriot sejati, patuh dan suka bermusyawarah, gemar menolong dan tabah, bersikap rajin dan gembira, hidup hemat dan bersahaja, selalu disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab serta mempunyai pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Contohnya akan saya jelaskan setelah ini. Lalu yang selanjutnya, Dasadharma. Dasadharma terdiri dari 2 kata, yaitu dasa dan dharma. Dasa berarti 10, sedangkan dharma berarti perbuatan terpuji atau mulia. Jadi, Dasadharma adalah 10 tindakan terpuji atau mulia yang harus ditanamkan dan dijadikan pedoman oleh masing-masing anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini makna setiap butir Dasadharma. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Seorang anggota pramuka juga harus memiliki toleransi beragama dengan orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat cinta dan kasih. Cinta dan kasih tidak hanya ditujukan kepada seseorang manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lain dan seluruh alam semesta. Dengan memiliki rasa cinta dan kasih, maka akan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Seorang anggota pramuka harus memiliki sopan santun sebagai cerminan diri. Mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Mereka tidak boleh menolak dan harus siap dalam menghadapi perintah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Setiap anggota pramuka harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong setiap makhluk hidup yang membutuhkan. Selain itu, dalam menghadapi segala cobaan dan musibah, seorang anggota pramuka harus tabah dan tidak mudah menyerah.
Lalu yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang rajin untuk melakukan segala sesuatu. Terampil juga dibutuhkan sebagai critical thinking bagi anggota pramuka. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan riang gembira tanpa ada yang membebaninya. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang hemat. Mereka harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, dan tidak bersifat menghambur-hamburkan segala sesuatu. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu. Pramuka juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, selalu dapat mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Selain itu, anggota pramuka juga harus dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setiap anggota pramuka memiliki pikiran dan perkataan dan perbuatan yang baik. Setiap tingkah laku mereka diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka harus dapat mengendalikan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.